مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti ujian SKL dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Susunan acara ujian terbuka standar kompetensi lulusan Madrasah Aliyah Hasan Jufri tahun pelajaran 2022-2023 sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan. Acara selanjutnya, pembacaan tata tertib ujian, dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Berikutnya, pembacaan juz amma dan ditutup doa. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan ummul kitab dengan harapan ujian berjalan dengan lancar. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri. Dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Ali Ashar MMPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Al-ayah wa ba'du. Ashabal fadilah, para pimpinan Madrasah Aliyah, Bapak Kepala Madrasah, semua wakil, koordinator, Dewan Asatid, anak-anakku semuanya, para santri. Alhamdulillah pagi ini kita semua berkumpul untuk mengikuti ujian SKL, ujian standar kelulusan minimal. Moga-moga lancar. Alhamdulillah, MA Hasan Jufri terus berbenah melakukan perubahan-perubahan yang baik. Kadang perubahan itu tidak terasa, dan yang bisa merasakan dan membaca itu orang lain. Dulu belum pernah ada ujian SKL, kemudian kita membuat kisi-kisi standar kelulusan, diujikan, dan ini tidak berhenti sampai di sini. Tiap tahun dievaluasi untuk terus ditingkatkan supaya kualitas lulusan MA Hasan
rata-rata bukan umat Islam. Dulu kita punya ulama-ulama yang menemukan beberapa penemuan seperti rumus-rumus matematika, navigasi, algoritma, peta, dan seterusnya. Tapi setelah itu ratusan tahun kemudian berhenti. Maka untuk mengurai sejarah ini kita semua harus banyak membaca. Contoh Imam Abu Hanifah itu dalam benak kita adalah seorang faqih, ulama ahli fikih yang terbuka. Kita membayangkan dia kemana-mana bawa kitab, beliau kemana-mana pakai jubah dan seterusnya. Itu betul. Beliau kemana-mana selalu mutalaah. Siapa Imam Abu Hanifah? Itu ulama yang kaya raya, bukan ulama yang miskin. Jadi kalau anak-anak ini ditanya kadang masih bimbang, bagus mana orang kaya dengan orang miskin? Itu jawabannya masih ragu-ragu. Sebagian menjawab bagus orang kaya, sebagian menjawab bagus orang miskin. Apa dalilnya? Yang menjawab miskin itu pasti dalilnya salah satu doanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, pertemankan aku dengan orang-orang miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Jadi hadisnya apal satu rok itu kemudian dijadikan akidah. Padahal masih banyak hadis-hadis yang lain. Tentu masih bagus orang kaya, karena orang kaya bisa memberi dan membantu banyak orang. Entah kalau kita ditakdirkan miskin, tetaplah jadi orang miskin yang bermanfaat dan orang miskin yang bersyukur dan orang miskin yang bersyukur. Tapi pola pikir kita harus kita ubah, bahwa kemanfaatan itu jauh lebih baik. Imam Abu Hanifah itu seorang faqih yang plural. Beliau pengusaha tekstil dan terjun langsung mengurusi bisnisnya. Beliau seorang pemborong, jadi pebisnis kelas atas. Jadi pagar kota Baghdad di masa Umayyah awal itu adalah yang menggarap dan kontraktornya adalah Imam Abu Hanifah. Sehingga pintu gerbangnya itu mengambil dari kawasan Asia Tengah. Kalau sekarang kawasan Rusia, tidak mengambil arsitektur dari kawasan Arab. Itu Imam Abu Hanifah. Itulah Islam. Jadi bertahap dari penguasaan hal-hal yang dasar, kemudian melompat kepada hal-hal yang lebih teknis, sehingga nanti dunia itu diwarisi oleh umat Islam. Maka banyak pesantren-pesantren besar ini yang kemudian melangkah. Kalau di Sidogiri sudah mulai satu langkah, alumni-alumninya mulai mengembangkan sektor ekonomi. Apakah cukup? Tidak. Ada masih banyak sektor-sektor lain yang belum tergarap, yaitu sektor-sektor riset. Ini belum digarap oleh santri, tapi itu sudah level 2 dan 3. Kalau kita baca penemu aplikasi yang kita pakai tiap hari, kita hari ini kan memakai WhatsApp, ya. Kitab apa itu? Kitab Fathul WhatsApp. Ada lagi kitab namanya Rawdatul Twitter. Ada Nihayatul Instagram dan seterusnya. Cobalah lihat siapa yang menemukan itu. Satu pun tidak ada orang. Pesawat-pesawat yang digunakan untuk haji dan umrah itu bikinan negara-negara non-muslim semuanya. Kita umat Islam itu baru sebagai pengguna. Maka berkualitas, membaca, tekunlah belajar. Seperti tekunnya ulama-ulama zaman dulu, Imam Abu Hanifah sambil menunggu pedagang, sambil menunggu pembeli, beliau mutolak. Luar biasa. Kalau kita
yang membaca artikel atau membaca Al-Quran atau membaca hal-hal yang baik mungkin tidak sampai 5 orang. Yang lain itu hanya main WA, ngupload status, kemudian ngupload foto sampai sehari kadang fotonya ganti 3 kali. Jadi literasinya masih rendah sekali. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari semenjak beliau kemudian membentengi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kira-kira umur 40 tahun sampai beliau wafat di kisaran juga umur 62-63 tahun, kitab-kitab beliau tentang Ahli Sunnah wal Jamaah ada di kisaran 300 kitab. Jadi kalau kita bagi rata-rata per bulan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bisa menelurkan 1 buah kitab, itu 1 bulan. Sebuah produktivitas yang luar biasa. Kita semua masih tergolong umat Islam yang malas. Itu harus diakui. Umat Islam baru berkutat dalam soal pakaian dan makanan. Pakaian, makanan, dan orasi kayak begini. Ceramah di mana-mana luar biasa, tapi tidak satupun 10% saja diamalkan. Didatangkan habaib dari Jakarta, dari Sulawesi, dari jauh-jauh, senang ketika diceramai, pulang tidak 10% pun diamalkan, seperti sia-sia. Karena memang yang kita butuhkan hari ini bukan ceramah-ceramah itu, tapi keteladanan. Meskipun ceramah umat Islam hanya berhenti di ceramah, tapi tidak ada yang diamalkan. Umat Islam sekali lagi berkutat masih di pakaian. Pakaian yang Islami itu belum selesai. Makanan yang Islami itu juga belum selesai. Belum merambah ke ranah riset. Maka jangan ngamuk. Kalau kemudian ada micin atau penyedap rasa dicampur dengan babi, kenapa ente ngamuk? Itu tidak rasional kok ngamuk. Bikin micin sendiri yang tidak menggunakan lemak babi. Begitu. Kalau kecap itu yang bikin orang Kristen, maka jangan salah kalau dicampuri lemak babi. Karena babi menurut dia adalah hak. Jangan begitu. Itu namanya umat Islam yang cengeng. Ngamuk-ngamuk micin, ngamuk-ngamuk kecap. Bikin kecap sendiri yang 100% halal. Begitu loh yang gagah. Kita masih senang protes, tapi belum sampai ke langkah ke sana. Nah, dari ujian-ujian SKL ini yang dasar-dasarnya kuasai Al-Qur'annya, kuasai, kemudian skill sedikit yang lain-lain sesuai dengan yang sudah disosialisasikan oleh guru-guru kita, itu kuasai. Setelah itu melangkah. Moga-moga saya berharap lulusan MA Hasan Yusri banyak yang ke Mesir, banyak yang ke Yaman, banyak yang ke daerah Arab, tapi juga separuhnya harus ada yang ke Taiwan, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika, ada yang ke Cina, karena di sana teknologinya. Di Arab tidak ada. Arab itu teknologinya semua diimpor dari Eropa. Jadi kita dapat nanti secara moral dan amalia, tapi secara teknologi juga kita dapat. Jangan hanya soal pakaian dan makanan saja, tetapi kita selamanya akan ketinggalan dalam soal riset dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, saya mohon apapun keadaan dirimu, tetaplah jadi orang yang beretika atau bertata krama. Kalau ketemu gurunya, ketemu ustaz-ustazahnya, menyapa, paling tidak anggukkan kepala di mana-mana. Meskipun kamu sudah lulus nanti, karena yang membentuk jiwa kita ini adalah guru-guru kita. Anggukkan kepala sebagai tanda hormat. Jangan pura-pura tidak kenal. Ketemu di Gresik pura-pura tidak kenal. Atau kamu nanti sudah jadi guru, satu kantor dengan guru, kamu anggap itu sebagai teman yang sembarangan dalam ngomong, dalam bersikap. Sampai kapanpun guru kita adalah guru kita yang harus kita
ya sama sebagai profesi guru karena Anda nanti akan terus berkembang. Tetapi penghormatan kepada guru, kepada orang tua kita itu tidak ada batasnya dan mestinya tidak ada hukum formalnya. Jadi kalau Anda dipaksa oleh gurunya untuk belajar, Pak, sampai Anda boleh maksa, nanti kena pasal pemaksaan, tidak ada. Anda dicubit oleh ibunya, Anda melanggar undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Kenapa? Dicubit oleh ibunya. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi kepada guru dan orang tua itu tidak bisa diterapkan hukum-hukum positif di Indonesia. Jangan sekali-kali kamu dibentak oleh bapakmu dan bapakmu dilaporkan kepada polisi. Kenapa? Karena pasal tidak menyenangkan kepada orang lain. Ini namanya anak-anak yang tidak memiliki tata krama dan ilmunya tidak luas. Moga-moga ilmu kita semuanya berbarokah. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf tidak bisa mengikuti ujian SKL ini sampai akhir. Saya memiliki keyakinan yang sangat kuat mewakili Yayasan MA Hasan Fikri sudah terus berbenah menjadi sekolah yang lebih baik dan pelopor di Pulau Bawean. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Wa